Kelihatan ya? Ya, alhamdulillah ya. Saya anonet dulu. Oke. Memaafkan. Betulkah ini yang kelihatan ya? Sebab tadi ada beberapa modul yang keluar Iya. Ya. Oke ya. Baik, hari ini kita sedikit berlatih tentang forgiveness terapi. Maafkan ini adalah satu sikap yang mulia, satu sikap yang memang Allah ajarkan pada kita ya, perintahkan pada kita. Oke? Baik. Maaf, saya selalu masuk dulu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kita tahu ya apa sih kata-kata inti di dalam judul ini ya. Jadi maaf ini bisa diartikan pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, denda dan sebagainya ya. Jadi karena satu kesalahan jadi minta ampun atau minta maaf. Nah, seperti itu. Bisa juga diartikan ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf, saya datang terlambat gitu. Tapi juga ya maaf, bisa masuk agak telat tadi gitu, ya. Nah, bisa juga diartikan ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Maaf, boleh saya bertanya kan gitu. Itu punten kan kayak gitu ya kalau Sunda ya. Nah, jadi bisa diartikan permohonan izin sebetulnya. Kemudian diartikan juga nanti memaafkan. Nah, ya, memaafkan untuk menjadi kata kerja ya, verb ya. Nah, ini memberi ampun atas kesalahan dan sebagainya. Kemudian ya tidak menganggap salah lagi dan sebagainya gitu. Ia telah memaafkan kesalahanku gitu. Jadi sekali lagi arti maaf ini ya ada 3 jadinya ya. Pembebasan, kemudian ungkapan permintaan karena menyesal, dan juga bisa artinya izin, dan kalau memaafkan ya memberi ampunan gitu. Oke? Nah, maaf, Masya Allah. Ya, memaafkan itu nggak mudah memang, ya, tapi mengapa sangat dianjurkan, ya. Bahkan dalam Islam, ya, salah satunya di Quran surat Al-Hijr ayat 85, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, kita dianjurkannya begitu, jelas sekali ya, maka maafkan. Ya. Kemudian surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Biasanya kan begitu ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Tapi nah, ini ada lanjutannya ini. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat ini, maka pahalanya dari Allah. Ya, ini dia. Ya, fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Sungguh dia Allah ini ya tidak menyukai orang-orang yang zalim. Walaupun ada ini dalam Asy-Syura ini, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Artinya banyak tafsir juga mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan kejahatan dan sudah merugikan banyak orang, maka segera kita amankan dia, artinya ya supaya dia tidak merugikan lagi banyak orang, kemudian diproses oleh satu hukum yang ditetapkan agar nanti dia mendapatkan ya balasan yang setimpal gitu. Tapi buat kita yang sempat disakiti atau sempat dirugikan, kemudian memaafkan dan berbuat baik juga gitu. Artinya orang ini kan sudah kita proses dan kita memaafkan, maka pahalanya dari Allah. Gak dari siapa-siapa, bukan dari kepolisian, bukan dari kejaksaan, bukan dari kehakiman, dari Allah langsung ya Allah. Nah ini yang penting lagi kita pahami ini. Ya, bukan berarti misalnya ada orang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, kita biarkan. Ya udahlah kita maafin aja lah kita. Bukan gitu, karena ada langkah awalnya adalah ini memang ada kejahatan yang setimpal yang balasannya. Nah, tinggal nanti setelah kita sudah proses, barulah kita memaafkan dan berbuat baik. Berbuat baik pada keluarganya kah, berbuat baik pada orang-orang sekitarnya yang memang ya kita yakini bahwa dia tidak ada kaitannya. Seperti itu ya, ini surat Asy-Syura ayat 40. Kemudian apa lagi? Ya, Asy-Syura lagi 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Ya. Wah ini benar-benar ya, Allah ingatkan kita ya, sabar, memaafkan, sabar. Walaupun orang-orang bilang, jangan sabar-sabar banget loh. Tenang ini, saya sahabat-sahabat filah. Kalau ada yang bilang sabar banget sih loh, sabar banget sih, dikit-dikit maafin. Ini basicnya sangat kuat, kata Allah ini, perbuatan mulia. Ya,
Jadi kalau ada orang atau teman barangkali memang sebetulnya dia membela kita juga maksudnya, tapi dia belum sempat, belum sempat membaca Quran surat Asyura, baik yang 40 tadi maupun 43 ini, ya kita senyum aja. Ya, tapi kita firm, kita nggak usah goyah kita. Ya, bahwa kita orang yang senantiasa ikhtiar bersabar dan memaafkan, nggak usah goyah gitu. Mau yang ada orang bilang jangan sabar sama orang kayak gitu, jangan sabar. Ya, baik. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan, ya, adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Ya, mendamaikan. Walaupun tentu ada yang ditawan, ya. Ditawan kalau ada musuh-musuh Allah yang memang sudah sangat kebangetan dalam berperang itu, nanti ada ditawan. Tapi itu tadi pada tawanannya itu, musuh-musuh tawanannya, kemudian dia masuk Islam, kemudian ya, itu kan Rasulullah memaafkan. Ya, bahkan mendamaikan teman. Jadi kalau kita menganggap Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah kita, maka memaafkan ini adalah hal yang paling sering Rasulullah SAW lakukan. Ya. Kemudian dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya, tidak menuntut diat. Ya. Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. 1, 2, maaf. 1, 2, masih aman suara ya? Ya, baik kalau gitu. Jadi ini juga ada contoh teladan yang Rasulullah perlihatkan pada kita, ya, pada kita umatnya, bahwa ya harusnya kita tuntut dong dia, misalnya gitu ya, karena dia udah merugikan kita. Tapi kemudian kita sudah lihat, sudah ya orang ini sudah diamankan, sudah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah harus dijalankan. Kemudian dia nggak nuntut ya, nggak nuntut, karena uangnya habis banyak, nggak nuntut. Allah akan hapuskan dosanya, ya Allah, sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan, ya Allah, ya Rabb. Ya, ini penting banget nih. Ya. Baik, kalau dari kesehatan gimana sih Bu Aisyah memaafkan? Itu banyak banget, benefitnya banyak. Tapi kita ambil satu ya. Salah satunya dari Mayo Clinic ya, dan telegrafnya itu, manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain diantaranya menurunkan resiko stroke, ya, kemudian menurunkan resiko serangan jantung, kemudian mengurangi stres dan depresi, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini kan yang kita butuh sekarang ini ya, apalagi usia-usia sudah 45 tahun ke atas ini. Kita berharap untuk terlindungi dari masalah stroke, serangan jantung, depresi, dan sekarang kita lagi ingin kekebalan tubuh ini ya secara alami meningkat. Maka banyak-banyak memaafkan. Banyak-banyak memaafkan. Dan ada satu lagi nih, menurunkan resiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Ya. Bisa kan sejak 98 yang ngurus narkoba ya. Itu rata-rata orang-orang yang memang betul ada pengaruh dari lingkungan ya, tapi aslinya itu karena dia marah pada orang tua, marah pada sekeliling, sulit memaafkan. Maka waktu ditawari alkohol dan obat terlarang mudah sekali. Dan kalau kita ya dengan cepat memaafkan ayah ibu kita, memaafkan orang sekeliling kita, suami, istri, maka ya kita kemana-mana ditawarin alkohol, ditawarin obat terlarang, ya insya Allah ini bisa kita lawan atau bisa kita hindari. Jadi benar-benar loh, memaafkan, minta maaf. Ini kan keren banget ya dari sisi kesehatan. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya banyak banget. Tapi 5 ini aja, kalau kita dapati, Allahu Akbar, insya Allah hidup kita lebih baik, semakin sehat, ya, semakin sejahtera, kan gitu. Ya. Baik. Memang sih, ya sekarang kan kita belajar ya untuk memaafkan ya. Tapi Bu Isa, saya tuh udah terbentuk memori-memori di otak saya, dan sejak kecil tuh ada orang yang aku tuh kesel sama dia, aku kecewa sama dia. Ya, aku udah maafkan, tapi kenapa ya aku masih ingat? Mungkin ada yang begitu ya. Nah, kalau itu namanya kan memori. Memori di otak kan terbentuk. Ya. Nah, bagaimana sih terbentuk memori kan ini nih? Allah.
itu hafal banget bahwa memori terbentuk hasil dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami. Itu terjadi ya, sambungan-sambungan, ikatan-ikatan sel otak atau koneksi neuron di otak kita itu ya istilahnya. Ini membentuk memori, membentuk ingatan. Sejak kecil nyala, bahkan dalam sejak rahim dari ibu kita udah nyala ini, udah terjadi bentukan. Untuk itulah pada saat kita dalam rahim, ya, kemudian lahir, kemudian masa kanak-kanak, ini kan sering banget ya orang sebut sekarang lagi diangkatnya juga masalah apa? Ya, masalah yang disebutnya inner child memory. Kenapa? Karena ini lagi otak tadi lagi fresh-freshnya di masa-masa ini, ya, menyimpan memori. Inner child memory bukan hanya yang negatif, tapi yang positif juga, namanya inner child memory. Ya. Nanti ada memori positif, ada memori negatif. Memori negatif itu biasanya sering kita sebut luka di masa inner child. Ya. Nah, kenapa sih bisa luka ya masa anak-anak gitu ya? Padahal kan orang tuanya kan sebetulnya maksudnya baik. Dia kepengen disiplinkan, makanya dibentak, dicubit gitu kan. Tapi kan anak-anak kita, usia anak-anak kita belum ngerti kalau orang tua kita maksudnya baik. Kita sudah terluka duluan. Maka memori itu ngikut terus. Ya. Kita kan baru belajarnya nanti kan pas taklim gitu kan. Ya. Atau anak-anak sih memang guru-guru bilang kita harus patuh sama orang tua, baik sama orang tua. Alhamdulillah ada masuk di situ gitu. Hanya kalau masa-masa kanak-kanak ini memang tidak dipukul, dicubit, tapi orang tua mengabaikan, terlalu capek bekerja sama sekali nggak mau ya, membela-belain waktunya untuk ngobrol sama anak bareng sebentar. Itu anak-anak kan sedih. Anak-anak lagi sore-sore gini, kepengen ada ibunya nggak ada, itu dia sedih. Itu kan memorinya juga masuk di situ. Ya, nah termasuk kita kan kita pernah juga masa kanak-kanak ya. Nah, kemudian ada masa remaja, ini juga terbentuk memori nantinya, tapi ini mungkin lebih, ya, artinya lebih bisa lah mengerti karena udah mulai remaja, udah mulai umur atas 12 tahun, sudah mulai ada input informasi, nasihat-nasihat yang lebih banyak di otak. Ya, walaupun memori masa remaja juga ini sangat-sangat ya berkesan ya, tapi karena sudah mulai kita nggak terlalu dimarahin sama orang tua, udah nggak terlalu dikungkung gitu kan, nah kita masih lebih merdeka gitu. Ya, ini nih yang masa kanak-kanak ini, yang perlu kita pahami bahwa kita pernah luka di masa ini. Dewasa pun ada memori, mungkin sekarang kita ada di titik ini sekarang ini, di usia berapapun ya. Ya bisa juga di usia menjelang 53 tahun, nanti 17 Desember, lagi di titik ini ya. Kemudian di memori dewasa ini ada memori menikah gitu ya. Nah, ini semua ini membentuk memori di otak tadi, terbentuk ikatan-ikatan, terbentuk ya sambungan-sambungan di otak tadi. Ini memori. Nah, dalam memori ini ya terkadang ada orang-orang yang membuat kita luka, membuat kita sedih. Apa itu ayah bunda, bapak ibu guru, kakek nenek, bude, tante, om dan sebagainya, sahabat dan sebagainya. Pas waktu di menikah ada tambahan lagi orangnya itu pasangan hidup. Nanti pasangan hidup membawa keluarga juga, ada bapak ibunya, ada adik kakak dan sebagainya. Jadi memori ini banyak di otak ya. Nah, karena ada orang-orang yang sempat bikin kita kesel dan sebagainya, inilah yang nantinya bertambah sumber yang membuat sebuah sejarah atau memori tadi. Dan kadang kita perlu memaafkan. Bahkan sebetulnya untuk bisa memaafkan orang lain, kita diminta memaafkan diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena rupanya banyak juga hal-hal yang membuat kita kesel sama orang lain karena kita kesel sama diri kita. Ya, itu kajiannya juga panjang itu ya. Nah, jadi sekali lagi inner child itu kita mulai ada di masa rahim, bayi, anak sampai balik. Kemudian ada luka pengasuhan ini penting banget kita. Di sini terjadi sambungan di otaknya janin, bayi dan anak-anak. Ya, yang jadi berat itu adalah memori orang yang melukai kita, orang dekat kita yaitu ayah bunda. Ya, itu yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berat juga ya. Memangnya kenapa sih Bu Aisyah memori-memori lama ini itu mempengaruhi masa sekarang? Minimal mempengaruhi pola parenting kita, berulang lagi sama anak kita.
Padahal kan kita belajar juga ya bahwa parenting sekarang kita bukan parenting yang kayak lalu yang penuh kekerasan dan sebagainya karena pengaruh penjajahan ya. Baik, sebetulnya kenapa sih bisa memori itu? Ya karena di dalam otak ini tadi selain dia terbentuk neuron, di tengahnya itu kan ada otak emosi. Beberapa kita belajar tentang emosi, bahwa emosi ini mempengaruhi ya memori kita. Jadi emosi kita tahu ada positif, ada negatif. Pada saat kita merasakan, ya menerima, melihat dan sedang mendengar dengan emosi yang positif, maka memorinya memori gembira atau memori positif. Tapi pada saat-saat waktu itu kita dalam kondisi emosi yang negatif, kita marah, kita jengkel, kesel, takut, cemas, sedih, dan sebagainya, itu yang tersambungnya adalah memori negatif. Ya, oke, jadi kayak gini ya di otak ya. Nah, ini bisa lagi senang juga nih kasih lihat gambar ini. Jadi otak manusia itu berkali-kali bisa cerita ya, ada otak emosinya, otak manusia ini kan otak besar nih. Ini otak kecil, nah ini dia otak emosi nih, gede banget ya di tengah ya. Disebut otak mamalia, tersambung menjadi otak limbic system seperti ini. Benar-benar ya otak manusia di tengahnya otak binatang ya, mamalia dan reptil ya. Reptil, Masya Allah, ini limbic sistemnya itu otak mamalia, batang otak ini yang disebut otak reptil ya. Ini juga sering Bu Isa kasih tahu ini, bahwa kita mengenali emosi pakai level. Dan nanti ya bulan lalu kita bahas ini bukan ya? Saking banyaknya bahas emosi. Ya kan? Nah, ya, betul, bulan lalu bahas ini. Sedikit lagi ingatkan bahwa ini semua ada di otak kita, dan yang penting adalah pada saat turun kita naikkan cepat. Pada saat turun kita naikkan cepat. Ya, agar apa? Agar kita lebih sering di zona ikhlas ini. Enak deh. Termasuk memaafkan akan bisa menaikkan level kita. Memaafkan kita bisa naikkan frekuensinya. Ya kan? Oke. Kita ingat juga belajar tentang tadi sambungan, ini sambungan kayak gini, nanti ada neurotransmitter keluar zat kimia, karena cepat maka dia jadi apa? Jadi listrik, ya. Nah, kalau pada suatu saat memori kita itu atau peristiwa itu yang sangat ngeselin, sangat takutin, pokoknya pakai sangat itu yang sangat, itu namanya trauma. Berarti terikatnya kenceng banget. Ya, dan memori-memori yang bentuknya traumatik ini memang perlu kita perhatikan baik-baik untuk kita terapi, baik self healing terapi maupun dibantu orang lain. Ini harus tahu ya, karena sesungguhnya selama ini kita sholat ya, paling penting itu sholat itu adalah ya memaafkan banyak hal di dalam memori kita. Tapi ada hal-hal yang memang bikin traumatik, yang sudah sholat pun kita perlu perhatikan ya, untuk kita tambahkan ya, melepaskan si ya lem ini atau neurotransmitter ini yang kencang ini harus dilepaskan. Kayak gitu. Itulah namanya memaafkan. Oke? Ini kan lihat ya, jadi ada yang udah tipis-tipis sambungannya kan gitu ya, mungkin habis sholat tuh udah terputus-putus gitu. Kalau kita nggak sholat, lebih parah lagi otak kita. Apalagi kalau yang terlalu banyak memori kesedihannya, kekecewaannya, kemarahan. Untung sholat, Masya Allah. Ya, oke. Nah, untuk itu ada istilah forgive yes, forget no. Ya, saya memaafkan iya, tapi melupakan enggak. Kenapa? Karena secara teori juga hal-hal yang berat tadi, memori yang berat tadi atau yang ikatannya berat, ya, itu pada saat kita memaafkan juga. Ikatannya itu tidak terlepas, betul-betul terlepas, dia masih ada jejas atau sisa-sisa ikatan itu. Agar apa? Agar jadi pembelajaran. Saya sudah maafkan seseorang yang beberapa bulan sebelumnya yang menggunakan nama, ini cerita asli ya, menggunakan nama Bu Isa untuk misalnya ya bercerita bual atau bercerita kosong, bercerita penipuan dan sebagainya gitu ya. Saya ya sudah mengikuti tadi itu, kejahatan dibalas kejahatan dengan melaporkan supaya diamankan dan sebagainya, sudah memaafkan. Tapi tetap ingatannya ada. Tapi bukan yang bikin kalut gitu,
Karena ikatannya sebenarnya sudah terlepas, tapi jejasnya masih ada. Untuk apa? Untuk berhati-hati. Satu saat ketemu orang yang seperti ini perangainya, atau satu saat orang ini datang kembali misalnya, ya, kita tetap tenang, tapi kita punya ingatan bahwa oh ya waktu itu dia melakukan hal seperti ini perbuatan yang sebetulnya nggak benar kan, gitu. Ya, nah itu sehingga kita jadi lebih waspada atau lebih hati-hati, itu maksudnya. Jadi pas ketemu orang yang pernah misalnya membuat satu peristiwa yang bikin tidak enak pada kita sudah maafkan, tapi tetap kita ingat. Untuk apa? Agar besok-besok kita, oh dia kayak gini. Dan bisa juga kita menilai, oh dia ada perubahan. Pada saat dia mungkin dibina sebagai warga binaan, oh ada perubahan ya, alhamdulillah. Karena orang bisa berubah. Kita pun yang seperti ini makanya disuruh hati-hati supaya nggak berubah juga. Ya, nggak berubah menjadi buruk gitu kan. Ya, kalau semakin baik itu harus memang. Dan itu semuanya ada di otak kita yang warna merah ini yang disebut lobus frontalis. Oke? Ya, ini pelepasannya kayak gitu. Dan saat memaafkan orang lain terjadi pada otak apa sih? Ada 3 bagian otak. 1, 2, 3. Kalau kita ikutin namanya nanti pusing ya. Tapi ada 3 nih. Ini yang bagian depan ini ya. Ini otak besar, ini otak kecil. Ini bagian jidat nih. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau kita memaafkan, ini teraktivasi. Di situ listriknya nyala gitu di situ, di bagian 3 tempat ini. Ya. Ya, jadi bagian otak yang nanti disebut precuneus ya. Nanti ini mengatur memori dan integritas informasi luar. Ada otak juga inferior parietal di daerah sini ya. Melibatkan proses visual, auditori dan sensasi tubuh. Makanya waktu memaafkan kita nanti sambil membayangkan. Ada orang membayangkan bisa dengan visual, melihat benar seolah-olah dia datang. Ada yang dengar suaranya aja, itu namanya visualisasi auditori, dan sensasi tubuh atau kinestetik. Ya, saya nggak lihat orangnya ini, saya nggak dengar, tapi pokoknya saya yakin dia ada. Kenapa? Karena kayaknya badan saya berat nih. Gitu. Ini bagian sini tuh, otak kita yang bekerja. Ya. Dan kemudian bagian otak dorsolateral prefrontal cortex memampukan Anda untuk dapat fokus dan mengingat hal-hal tertentu. Jadi di sini nih. Di sini nanti kita ya memori-memori tadi itu bisa teringat kembali, terakses istilahnya. Filenya terakses. Tentu dengan cara kita minta sama Allah, ya Allah, saya nih ingat waktu saya kecil, misalnya ya usia 6 tahun, waktu itu kelas 1 SD gitu. Saya terlambat pulang sekolah. Kita ngomong gitu aja, itu di bagian ini dorsolateral prefrontal itu langsung ya terzoom itu. Ya itu kalau di zoom ini apa di apa namanya difokuskan itu langsung di situ. Karena kita mau membuat sambungan neuron yang tadi kita sebut itu ikatannya mau dilonggarin kan gitu. Dengan cara memaafkan tadi. Ya. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah dengan orang memaafkan dan tidak memaafkan? Ini ada loncatan-loncatan listriknya berbeda soalnya. Ya, ini kalau kita pelajari detail ini pusing sakit kepala ya. Tapi Bu Aisyah hanya mau bilang bahwa ada loncatan listrik yang jalurnya beda antara forgiveness dan unforgiveness. Ya, nah ini, ya luar biasa ya. Jadi kita memaafkan. Kenapa Allah suruh kita memaafkan? Karena otak kita juga nanti sehat, ya kan? Ini bukti-bukti lain lagi juga ya, tapi kalau kita bahas ini kelamaan ya. Kemudian fungsi-fungsi otak tersebut membantu Anda dalam mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam yang dirasakan mengenai suatu kejadian negatif yang dialami, seperti kejadian saat seseorang telah menyakiti Anda. Di sini tadi ya. Bagian tepatnya ini namanya prefrontal tadi ya. Prefrontal cortex di sini. Emosi itu di dalam sini ya. Nah, di sini bisa tertata ulang nanti. Bisa rapih gitu ya, bisa rapi, jadi enak ya. Amarah dan kebencian tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Memang terkadang di awal ada namanya respon marah karena kita punya emosi, respon kesal, respon takut ya, itu lazim. Namun kan tadi ya kesepakatannya adalah minta cepat move on. Agar apa? Agar kita lebih beruntung cepat, karena nggak bikin lebih baik kalau marah berkepanjangan sama orang yang ini udah misalnya sama kasus Bu Isa itu ya, orang Bu Isa udah upaya untuk diamankan, melaporkan, ngapain marah lagi ya, nanti kita menghambat kita punya
ya, rezeki kesehatan, rezeki peluang, rezeki uang sekalipun, rezeki ilmu gitu. Ini yang masuknya perlu kita pegang juga nih, bahwa amarah dan kebencian tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, ya. Oke. Belajar memaafkan orang lain itu, ya, jadi bisa dipelajari. Itulah Mbak Uli pilihkan saya untuk modul memaafkan. Maafkan memang merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari. Langkah pertamanya dilakukan adalah dengan mengembangkan rasa empati. Rasa empati, dengan berempati kita bisa memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tersebut gitu ya. Kenapa sih ya dia nipu ya? Kenapa ya? Oh, jadi munculnya gitu. Oh, waktu kecilnya dia gini. Gitu. Itu namanya empati. Dari situ aja kita udah langkah pertama itu. Ya, mencoba mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan. Itu aja udah membuka otak kita itu menjadi lebih sehat. Ya. Tahapan pemaafan, perhatikan urutannya ya, urutan dari sebuah peristiwa ya. Sebuah peristiwa yang ditangkap oleh mata, telinga, hidung, tenggorokan dan sebagainya gitu ya. Itu kan nanti masuk di pikiran. Dari pikiran ini, di otak ini, memorinya nanti masuk lagi di perasaan. Perasaan ini kan kerja jantung. Nanti membentuk tindakan. Gitu. Itu urutan dari sebuah peristiwa. Ya kan? Kita melihat, misalnya melihat ada kejadian di depan kita yang menyakiti gitu ya. Kita pikirkan dan kita rasakan, akhirnya kita punya tindakan. Apa? Oh, udah. Ya, saya tinggalkan tempat ini karena tempat ini menyakitkan. Itu namanya tindakan. Ya. Dan sekarang kalau kita mau memaafkan, perhatikan dulu. Ya, dengan rinci peristiwa yang membuat sedih, takut, kecewa, atau marah kepada pelaku ini. Jadi mundur kan, ya, karena ini kan bentuk memori nanti kan peristiwanya. Jadi perhatikan tuh peristiwanya apa yang membuat sedih, takut, kecewa. Untuk memaafkan ya, kita sudah mau masuk tahapan memaafkan. Ya. Sadari apa yang ingin kita maafkan dan melepaskannya. Jadi harus sadar apa sih yang mau dimaafin. Perangai apa yang mau dimaafkan. Ya kan? Perangai apa yang kita memaafkan orang ini? Apa sih yang mau kita lepaskan tuh apa? Ini harus ngerti. Ya. Jadi ini sebuah peristiwa ditangkap oleh mata, telinga, nanti dipikirkan, kemudian nanti dirasakan di jantung ini, maka membuat tindakan. Jadi badan kita melakukan tindakan. Nah sekarang kebayang nggak? Kalau peristiwa ini ada di otak, dengan kita tidak memaafkan, maka dia memberatkan pikiran, memberatkan perasaan, maka badan kita berat. Mau melakukan apa saja tuh jadinya berat, susah, tertunda banyak hal. Walaupun kita butuh juga waktu untuk apa? Untuk kita ya merasakan apa sih ini, tunggu dulu, tenang dulu, makanya tenang dulu, gitu. Cuman kalau kelamaan nanti ngegandulin, kalau orang Jawa bilang ya, gandulin pikiran, ngegandulin perasaan, badan ini berat banget. Memang tidak dalam waktu 1 hari 2 hari. Pada saat kita memaafkan orang yang benar-benar mengecewakan, menjengkelkan dan sebagainya, waktu. Tapi sudah mulai berempati saja, ini udah mulai ringan ini. Ini otak udah mulai ada terlepas sambungan-sambungannya gitu. Belum lagi kita bilang ya Allah saya maafkan, belum lagi kita bilang gitu. Tapi baru oh gitu ya, oh barangkali dia gini ya, oh barangkali. Ada teman misalnya ya, kita ajak di dalam satu kegiatan, ngeselin banget gitu. Kita mencoba berempati, kenapa sih dia? Oh wataknya emang suka ngatur. Ya, kita coba merasakan, oh dia lagi mens, kan sering gitu ya, apalagi perempuan. Oh dia lagi menopause, oh gitu. Akhirnya kan ringan lagi otak kita. Ya, ringan lagi ini kita punya perasaan, badan udah oke aja lagi jalan. Ini yang menjadikan memaafkan itu menjadi sesuatu ya teknik atau sesuatu tools yang sangat-sangat ampuh membuat badan kita ini ya sehat, bisa vitalitas meningkat, sehat tadi karena imunitas naik, produktivitas meningkat. Walaupun butuh waktu, butuh waktu beberapa jam, ada butuh waktu beberapa minggu, ada butuh waktu beberapa bulan, tinggal case-nya apa.
Ya, kalau semakin berat case-nya, semakin terlalu banyak yang terlibat, nah itu butuh waktu yang agak banyakkan sedikit atau agak panjang sedikit. Ya, baik. Biasanya cara kesel atau manajemen emosi yang kemarin bulan lalu kita sama-sama belajar kan allowing kan, kan gitu ya, kan gitu ya, dengan membayangkan apa yang dikeluarkan ini. Ya, makanya bisa bikin gambar kayak gini nih. Jadi waktu kita buang, bayangkan itu keluar tadi, marahnya keluar, ya, keselnya keluar. Ini yang Bu Isa bilang tadi, kita harus tahu apa yang mau dimaafkan dan apa sih sebetulnya yang kita lakukan, apa yang dibuang tadi. Apa yang marah yang dibuang. Tapi ingat, rumahnya emosi, house of emotion itu masih di otak kita, nggak bisa hilang. Yang bisa hilang adalah energinya, yang bisa ada istilah kita merilis dengan cara gampang gini. Gitu. Sambil bayangkan masuk ke tanah. Ya, kenapa sih harus dibayang-bayangin, Bu Isa? Saya tuh nggak ngerti deh. Bu Isa sedikit-dikit, coba bayangkan. Kalau ini sih itu ranahnya cerita tentang otak kiri kanan itu. Ini ilmunya ya yang diriset oleh Dr. Roger Walker-Sperry, dia neuropsikologi dia. Ya, itu hadiah Nobelnya tahun 80-an ini gara-gara Roger Walker-Sperry belajar mengetahui apa fungsi otak kanan, otak kiri. Ini sebagian aja ya. Fungsi otak kiri ini bicara, afirmasi, berhitung, detil, analisa. Fungsi otak kanan ini ada salah satunya visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Visualisasi, membayangkan. Maksudnya apa sih Bu Isa? Nah ini dia, tubuh ini kita tahu ada jalan sistem saraf ke seluruh tubuh, ya cuman terbagi, pasti tengah ini terbagi. Ya. Yang unik adalah otak kiri, saraf-saraf yang keluar dari otak kiri, dia menuju tubuh yang kanan. Makanya dikatakan tubuh yang kanan yang atur otak kiri. Saraf-saraf dari otak kanan jalan ke tubuh yang kiri. Makanya dikatakan tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Pada saat kita bilang, atau pada saat kita, ya Allah, saya kesel banget, ya Allah, angkat kesalku. Itu kan baru kata-kata. Nah, kata-kata ini, atau penegasan kata-kata, ini sering kita sebut afirmasi, affirmation. Itu ternyata baru kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Termasuk itu, saya maafkan kamu. Ini baru kata-kata nih. Berarti yang baru memaafkan tubuh yang kanan. Karena kata-kata itu baru kerja otak kiri. Kiri mengaturnya kanan. Untuk itu, karena yang sebelah kiri, badan kiri belum, di sini masih ada kekesalan, kemarahan yang ada di sel-sel ini, maka digunakanlah salah satu kerja otak kanan agar pesannya ke tubuh yang kiri ini jalan. Apa salah satu kerja otak kanan? Visualisasi, membayangkan seolah-olah. Ya, sehingga ya nanti di dalam terapi forgiveness ini kita membayangkan, baik membayangkan diri sendiri, membayangkan diri orang lain yang hendak kita kasih permaafan atau kita memaafkannya. Jadi sepakat dulu ya. Jadi waktu orang membayangkan itu berguna banget. Bukan sekedar ngebayang-ngebayang, itu kerja otak kan. Sehingga pesannya jalan di sini. Dan jantung itu ada di sebelah kiri. Ya, sepakat dulu ya. Sama, tadi juga releasing, tarik nafas panjang, buang. Sambil membayangkan ya apa yang kita mau buang tadi. Karena kita langkah-langkah dalam proses pemaafan itu harus ngerti apa sih. Kamu sama orang itu kenapa? Kesel, marah, ya, sedih, takut. Nah itu, saya kesel, saya marah, saya sedih, saya kecewa, saya cemas. Oh ada 5. Ya keluarin aja. Keluarkan. Yang paling gampang itu keluarkan sambil membayangkan tadi. Marahnya keluar, keselnya keluar, sedihnya keluar, kecewanya keluar. Semakin banyak emosinya ya bayangkan semakin banyak. Dalam pengalaman hidup ini ya, yang paling banyak itu yang kita keluar itu coba sama siapa coba? Sama suami. Kalau anak masih 3 kali, udah tenang. Suami saking deketnya ya,
dan saking banyaknya pengharapan kita kepadanya, dan saking bedanya kita istri dan suami itu beda, maka ya perlu allowing lebih banyak, lebih panjang. Kalau napas aja Bu Aisyah sambil nggak kebayang misalnya nggak kebayang untuk cara untuk melepaskannya gimana sih ya, boleh nggak sih itu? Ya boleh aja, tapi yang keluar tuh baru sedikit, belum efektif gitu, karena baru badan yang sebelah kanan yang diberi pesan gitu. Misalnya kita gini aja nih ya, nggak membayangkan, keluar juga, cuman nggak maksimal. Bu Aisyah saya nggak bisa ngebayangin tulisan, ya udah bayangin aja warna, ya hitam kah, merah, hitam-hitaman kah, terserah teman-teman membayangkan kekesalan kemarahan itu warnanya apa. Tapi rata-rata hitam. Dan kalau dilihat juga memang gitu, keluar. Ini cara apa Bu Aisyah? Ini cara umum. Cara umum. Siapa aja bisa lakukan. Anak kecil pun bisa lakukan. Agama apa saja bisa lakukan. Siapapun juga bisa lakukan. Tapi yang namanya umum dan fitrah ini tetap Allah yang bikin mekanismenya. Gitu. Ya. Kalau istighfar bagaimana bisa istighfar? Nah, istighfar ini, ya kan? Apa yang kita lafazkan kan jalan tadi. Astagfirullahaladzim. Jalan nih, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dia ke atas dulu nih, kecepatannya 240 km per jam. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Jalan ke bawah 320 km per jam. Untuk apa sih? Yang ke otak untuk apa? Untuk tadi, membuka ikatan-ikatan yang terlalu kuat ikatannya. Sehingga kita terlalu ingat dan mengganggu kan? Karena kan apa yang di otak ini kan jalan di badan, mengganggu perangai kan, mengganggu perilaku. Mungkin datang adik ipar kita yang kita masih kesel sama dia, pas dia datang karena memori di sini belum lagi kita maafkan, pas dia datang kita buang muka, gitu kan? Kan berpengaruh, ya nggak teh dia. Ini kan langsung badan ini, gitu kan? Ipar kita ngelihat juga sedih banget, waduh kok kakak saya begitu ya, kakak ipar, gitu. Yang cilaka sama ibu mertua datang, kita misalnya punya memori yang kurang baik, belum kita cepat-cepat memaafkan, ibu mertuanya datang nggak disambut, biarin dia punya kaki sendiri, biarin aja dia masuk kamar sendiri, yang penting gue udah siapin untuk kamarnya. Ya Allah, ada sih mantu kayak gitu. Kalau kita punya mantu kayak gitu, kita ganti aja ya Bu. Ya. Itu kan belajar dari sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Ibrahim datang berkunjung ke Nabi Ismail di Mekah, saat itu Nabi Ismail sedang keluar, istrinya yang terima, rupanya istrinya nyolot banget. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah tahu sopan santun, lihat mantunya nyolot kayak gitu, pas ketemu Nabi Ismail alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, ya ganti itu, ya palang pintumu ganti. Nabi Ismail ngerti loh, diganti. Makanya yang mantu-mantu daripada mertua bilang diganti palang pintu, belajar baik-baik jadi mantu yang ya kan? Nah, seperti ini gitu. Pengaruh loh. Nah, nanti istighfar yang berikutnya itu bukan hanya nanti di otak pengaruhnya, yang dibuka ikatannya apa di kolbu kita, di jantung. Yang sering kita bahas selama ini. Dan apalagi ini astagfirullahaladzim, itu bukan hanya nanti di otak dan di jantung, di sel-sel tubuh ini. Karena sel-sel ini di daerah mitokondria yang tempatnya energi, itu bisa nyimpan energi-energi emosi. Itulah nanti yang memberatkan sel tubuh. Sel tubuh ini berat. Dan mitokondria itu kan nanti yang membentuk gelombang. Jadi kadang banyak di antara kita nih, hari ini saya nggak marah, tapi kok datang peristiwa kemarahan ya. Bu Isa sering cerita kalau namanya law of attraction kok datang ya. Aku nggak marah hari ini. Rupanya marah yang bertumpuk kemarin-kemarin yang masuk di dalam mitokondria sel tubuh. Belum kita keluarkan. Itu nanti dia keluar. Gitu. Dia keluar dan ingat. Ya, sinyal-sinyal menarik peristiwa. Sekali lagi, untungnya kita disuruh sholat. Tanpa terasa kita berdiri tegak, ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi.
tanpa terasa itu ya energi-energi yang ada di sel-sel tubuh itu rontok sebetulnya. Itu sajadah kita kalau kita lihat pakai mikroskop yang aura ya, hitam itu sajadah kita itu. Dia nyerap dari badan-badan kita ke kesalahan itu. Untung loh, saya tuh sampai detik ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kalau kita bukan jadi umat Islam ini, kemudian kita nggak sholat kayak apa? Lebih rugi lagi dia umat Islam tapi sholatnya sesekali. Itulah yang namanya, aduh rugi. Di atas rugi. Udah tahu umat Islam, dia nggak sholat. Ih rugi. Tapi sekali lagi memang ada hal yang perlu ditambahkan lagi perhatiannya. Dengan cara yaitu tadi, muhasab. Habis sholat duduk sebentar, hening sebentar. Untuk apa? Mengakses memori yang di otak, yang ikatannya terlalu kuat, untuk kita khususan untuk memaafkan peristiwa itu. Ya, sampai sini sepakat dulu ya. Ya. Bukan berarti forgiveness terapi itu segalanya. Oh tidak, yang segalanya itu sholat. Penolong segalanya itu sholat. Dan kalau ada dari yang semua udah kita betulkan, tapi masih ada sisa, karena tadi kita tahu teorinya, karena sangat menyakitkan, sangat terjadi satu hal yang sangat-sangat mengikat, ya, itu kita perlu muhasabah. Rasulullah SAW sendiri, ya, pada saat beliau, ya, biasanya bertahanus di Gua Hira, itu dalam rangka muhasabah itu, karena saking lukanya melihat ya kondisi Mekah saat itu di mana kejahatan, judi, narkoba, perzinahan. Itulah Rasulullah SAW duduk tenang itu sambil, kalau di Gua Hira itu kan kita, kalau siapa yang pernah ke sana itu, kalau masuk di sana kan kalau kita duduk itu langsung bisa lihat Mekah loh dari ketinggian di gunung ya, seperti itu. Beliau ingat, kemudian ya, beliau memikirkan, merasakan, memaafkan, mendoakan itu. Karena berat itu, kondisi-kondisi yang sangat berat. Ya, oke?